menyala. Kita semua punya mimpi, bersama kita wujudkan. Membaktikan seluruh potensi melayani rakyat. Yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat beriman, bareng saya dan Kariman. Hari ini kami bersilaturahim dengan Pak Udin Penemas, seorang tokoh masyarakat Bebesen, pengusaha, dan beliau punya pandangan-pandangan yang barangkali menarik untuk kita amatin. Seperti apa perkembangan Aceh Tengah ke depan. Dunia usaha adalah salah satu sektor penentu perkembangan sebuah daerah. Tak ada sebuah daerah tanpa dunia usaha yang maju. Tak ada suatu daerah yang bisa berkembang tanpa dunia usaha yang berkembang secara sehat dan baik. Daerah ini membutuhkan dunia usaha yang sehat, tumbuh dan berkembang, menghasilkan produk-produk, membuka lapangan kerja, kemudian menghasilkan pendapatan asli daerah. Itu persoalan Aceh Tengah hari ini, di mana pendapatan daerah Aceh Tengah, pendapatan asli daerah itu sangat terbatas, sementara pengeluaran cukup banyak, sehingga terjadi defisit keuangan. Buat seorang pengusaha itu persoalan serius. Daerah yang mempunyai keuangan defisit itu problem serius buat seorang pengusaha. Seperti apa dunia usaha Aceh Tengah hari ini, Pak Udin? Ini yang saya rasa yang jadi masalah besar di dalam bidang usaha. Ada pengelompokan, Ya. ada anak tiri, ada anak kandung. Lebih cenderung dia membina yang sudah besar yang nggak perlu binaan. Nah, ini yang curang saya rasa masalah kebijakan ini kalau di dunia usaha. Ada yang seharusnya didukung agar biar tumbuh lebih baik kan begitu. Jangan, kita nggak usah bicara besarnya dulu, tapi dia bisa bertahan hidup aja gitu udah bagus. Itu yang nggak ada. Kalau pembinaan pengusaha kecil UMKM itu bagus tumbuhnya atau stagnan gitu? Kayaknya stagnan. Stagnan. Jadi kita lihat ini kan hasil produk dari beberapa tahun yang lalu ini yang kita lihat sekarang. Tapi inilah hasilnya. Macam mana kita mau bilang ada pertumbuhan atau kemajuan? Seorang pengusaha itu biasanya punya indera keenam, melihat detak jantungnya daerah ini. Nah, Pak Udin masih melihat ada harapan-harapan ke depan nggak daerah ini dibangun, tumbuh, UKM-nya tumbuh, pengusahanya tumbuh, pendapatan daerah aslinya naik. Kalau kebijakannya mengarah ke situ pasti dia ngikut. Karena kita ini tinggal mengelola sumber alam yang ada. Nggak perlu lagi kita ciptakan umpamanya pertanian umpamanya, sektor pertanian. Kopi, harus kita cari dulu bibit kopi lain ke luar negeri entah kemana, lalu kita ngembang. Itu nggak perlu lagi. Kita sudah punya ya Kita semua? sudah punya. Petaninya sudah survive. Dan malah orang yang datang ke sini yang hidup bukan petani di sini. Itu yang sedih kita lihat. Ya. Sekarang pengusaha, ini bidang kopi, pengusaha kopi, pedagang kopi. Mereka sekarang berpetualang mencari kopi itu ke Jawa Barat dan Sulawesi. Barang itu dibawa ke sini. Diolah dengan kopi yang kita yang kualitas bagus, yang harga bagus. Jadi dimanipulasi mutunya ya? Saya bisa buktikan sekarang ada gudangnya. Baru dalam beberapa minggu terakhir ini masuknya dari Sulawesi. Coba bayangkan berapa biaya dari Sulawesi ke kemari. sini. Kalau nggak untung, pedagang mana mau dikerjakannya. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Artinya dibutuhkan seorang pemimpin 5 tahun yang akan datang yang memiliki inovasi, memiliki kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan, pengawasan dan lain segalanya, Pak Udin. Yang paling penting menurut saya aturannya dulu diterapkan. Regulasinya diatur. Regulasinya dibuat. Dan itu aturan dijalankan dengan baik. Pengawasannya baik. Ya. Ya. Ini kan karena nggak ada regulasi masalah ini, nggak ada larangan barang datang ke sini. Iya. Nah syukur-syukur dia hanya mencari keuntungan dari barang yang ada tuh, diolah, dicampur, lalu dijual dia untung. Ya. Syukur sampai di situ. Kalau memang bibit kopi itu yang bawa penyakit ke kopi yang ada di sini, punah kita kan. Iya. Iya. Nama mutu Aceh Tengah Iya. berapa waktu ke depan akan agak rusak. Seharusnya kita bisa belajar dari beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu malah. Takengon punya kopi, Sidikalang punya nama. Kopi yang diekspor ke luar negeri itu bukan atas nama Takengon, Iya, bukan gayo ya. bukan gayo, Sidikalang. Kopi itu kopi dari Takengon yang dijual ke sana.
Itu sampai sekarang praktek itu masih berjalan tuh. Kalau nggak bisa dijual kopi untuk Sidikalang. memenuhi kuota mereka Betul. ya. Kondisi memang tidak baik-baik saja. Ya. Artinya banyak masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat butuh perubahan-perubahan. Jadi perubahan ini membutuhkan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, membangun pelayanan-pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pak Udin, ini kan konstelasi politik akan berlangsung, muncul ini beberapa calon-calon kandidat. Ada salah satu pasangan itu adalah pasangan beriman, Bar dan Kariman yang mempunyai tagline Aceh Tengah akan lebih baik. Pak Udin melihat pasangan ini seperti apa? Kalau saya secara pribadi, Ya. dengan munculnya Kariman ini, ada harapan ke situ. Kalau ringnya 105-50, Pak Udin berapa di berapa nih angkanya? Saya di atas 100. Di atas 110. Wah, tinggi sekali prestasi beliau. Kenapa Pak Udin berikan harapan kepada beriman ini? Karena begini, di samping saya mengetahui pribadi Ya. kedua Oh, iya. pasangan Iya, ini. iya. Dan juga pasangan-pasangan lain. Ya. Sama dekatnya saya dengan... Jadi bisa memberikan Ya, perbandingan ya. itu yang membuat saya Ya. ini. Dengan munculnya beriman ini, ada satu titik harapan yang terang gitu buat saya. Iya, iya. Karena mereka ini nggak bawa uang. Ya. Bukan bawa uang dia. Kalau yang lain kan udah siapkan kantong Iya, sekarang. iya. Ada bohirnya ya. Ada buahnya. Perlu sekian, berapa nanti sekian. Dan itu saya ikut itu. Saya ikuti. Dinamika yang terjadi ya. Ada hitung-hitungan, ada sekian belas M baru duduk begini. Karena untuk ini begini. Saya dengar itu cerita itu. Tapi di pasangan beriman ini nggak ada. Mereka perhatikan mana yang lemah. Dan insya Allah menurut saya mereka ini tahu sebenarnya di mana kelemahan-kelemahan itu. Ya. Grup Kariman ini nggak ada masalah sama sekali boleh dikatakan. Bersih. Seperti Bardan 20 tahun duduk di DPR. Saya nggak tahu sampai hari ini rumahnya di mana. Itu yang buat saya terharu itu. Mana rumahnya? Terus Pak Kariman sempat gabung juga waktu masih dinas. Ada juga penilaian tersendiri bagi saya. Itu yang mendukung optimis saya. Gitu. Pak Udin ini punya prestasi tinggi kepada beriman. Andai kata besok berlangsung pilkada atau sebulan lagi pilkada, beriman ini akan Dia memenangkan pemenangnya. di situ. Dia pemenang. Yakin saya itu. Jadi barangkali itu pandangan-pandangan yang perlu kita dengar sebagai seorang pengusaha yang punya intuisi tajam tentang bagaimana sebuah daerah, masalah daerah, dan karena buat mereka daerah ini harus stabil, harus tumbuh. Kalau enggak gimana mereka mau berusaha secara baik. Terima kasih sahabat beriman semua. Perbincangan kita dengan Pak Udin Penemas ini mudah-mudahan memberi pencerahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyala. Kita semua punya mimpi, bersama kita wujudkan. Membaktikan seluruh potensi melayani rakyat.